Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba merespon dari pertanyaan-pertanyaan terhadap tayangan video pertama saya, terutama terkait dengan strategi sentralisasi dan desentralisasi. Kita sama-sama tahu kedua strategi ini sah-sah saja dilaksanakan oleh sebuah korporasi, oleh sebuah perusahaan, mau sentralisasi maupun desentralisasi. Sepengetahuan saya, sentralisasi kegiatan perusahaan baru bisa dilakukan apabila perangkat IT, sistem IT sudah mendukung dilakukannya kegiatan sentralisasi. Artinya tersentralisasi, di mana IT salah satunya bisa melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang terkecil di sebuah perusahaan. Namun sebaliknya, apabila itu belum bisa dilakukan, IT-nya masih belum mendukung, sistemnya belum mendukung, maka tidak bagus apabila dilakukan upaya sentralisasi. Karena yang akan terjadi adalah bagaimana perusahaan tidak bisa melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang terkecil di sebuah unit usaha di perusahaan tersebut. Saya ingin menegaskan bahwa kalau tidak bisa dilakukan kontrol dengan IT, dengan sistem yang sempurna, maka sekali lagi jangan mencoba-coba melakukan upaya sentralisasi, termasuk dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan yang lain-lain. Kalau gitu apa bagusnya dari desentralisasi? Desentralisasi itu bisa mendukung pengembangan bisnis melalui inisiatif kreativitas dari unit-unit usaha atau anak-anak perusahaan di sebuah korporasi. Jadi kita sama-sama maklum hari ini perkembangan bisnis, perkembangan lingkungan bisnis itu sangat berkembang dinamis, sangat dinamis maksud saya, berkembang sangat dinamis, sehingga tidak mungkin itu bisa dilakukan kontrol oleh sebuah korporasi, induk usaha apapun namanya, tanpa peran serta dari manajemen atau personalia di anak-anak perusahaan. Jadi akan lebih bagus kalau desentralisasi itu dilakukan pada unit-unit usaha yang memang memerlukan kontribusi dari masing-masing manajemen anak perusahaan. Melihat kondisi perusahaan BUMN secara general, apakah sentralisasi atau desentralisasi yang cocok untuk perusahaan BUMN? Hari ini kita sama-sama tahu bahwa kalau bicara manajemen yang dengan sistem cukup bagus itu di perbankan. Yang saya tahu perbankan sendiri masih mengembangkan upaya atau strategi desentralisasi, di mana di setiap unit bisnis perbankan ada fungsi-fungsi termasuk fungsi pemasaran, fungsi-fungsi SDM, dan fungsi-fungsi lain. Itu berarti desentralisasi masih sangat diperlukan, justru diperlukan pada era lingkungan bisnis seperti saat ini. Berbicara tentang industri, sebenarnya tiap industri cocok-cocokan, dalam artian misalnya industri pertanian cocoknya desentralisasi atau sentralisasi, atau memang tergantung kondisi perusahaannya sendiri? Saya katakan tadi sebetulnya kalau lingkungan skala bisnisnya sudah besar dan itu belum didukung oleh kemampuan IT sistem yang mendukung kontrol sampai ke tingkat yang paling bawah, tingkat yang paling kecil, maka akan lebih bagus kalau yang dibuat strateginya adalah desentralisasi, di mana memberikan keleluasaan, diberikan kewenangan kepada unit-unit bisnis, kepada anak-anak perusahaan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dalam rangka menciptakan nilai perusahaan atau meningkatkan nilai perusahaan. Itu yang harus dilakukan.
Itu saja barangkali penegasan saya terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi. Terima kasih.